Oke, saya ulang dari awal. Ayo, mulai, ayo. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat sore. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara PA PWKB online. Perkenalkan, nama saya Valentino, pengurus PWKB dari Bandung. Maaf, Pak Valentino, tolong di-unmute kembali. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera memulai PA kita. Kita akan bersaat hening sejenak untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam PA ini.
Silakan instrumennya Bu Lina. Kita masuk dalam saat ini. Sudah yang tadi instrumennya Pak Valentino, mohon maaf. Ya. Ya, kita akan mengawali segala sesuatunya PA ini dari awal dan sampai pada akhirnya dengan kita membukanya dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati untuk berdoa meminta perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menuntun, dan mengarahkan kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dari kekal hingga kekal. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga sampai pada saat ini, Tuhan masih terus menjaga, memelihara kami, sehingga kami diberi kesempatan yang indah pada malam hari ini, untuk bersama-sama kami datang selaku persekutuan PWKB Klasis Bandung, untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Pendeta Yohanes Bambang yang telah berkenan untuk melayani kami melalui PA pada sore hari ini. Tuhan pimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya, kiranya semuanya boleh berkenan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kau pimpin semua perangkat yang kami pakai, biarlah semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam beberapa minggu ini kita sudah diberikan leaflet atau pengumuman tentang PA PWKB pada sore hari ini. Judulnya adalah Memenangkan Peperangan Rohani. Judul yang menurut saya sangat menggelitik, karena memang memenangkan peperangan rohani ini adalah bagian dari kehidupan kita selaku orang percaya. Mungkin bagi kita yang beraliran Protestan, mungkin hal ini agak jarang untuk kita bahas ya. Tapi mungkin saudara-saudara kita yang aliran karismatik atau Pentakosta ini sudah merupakan hal yang mereka gumuli sejak lama. Ya, kita akan melihat bagaimana apa itu peperangan rohani dan bagaimana kita harus menyikapinya terkait dengan konteks masa kini yang akan dibawakan oleh Pendeta Yo. Dan kita bersyukur bahwa semua peperangan yang kita alami, yang kita hadapi ini, itu tidak lepas dari kasih Allah bagi kita. Untuk itu kita akan memulai segala sesuatu dengan mengungkapkan kasih Tuhan bagi kehidupan kita yang sudah Tuhan karuniakan melalui pujian dari NKB 17. Agunglah kasih Allah. Dimanapun kita berada, kasih Tuhan tetap kita rasakan. Silakan Bu Ina. Kita akan menyanyikan pujian ini secara di rumah masing-masing, dan setelah itu Pendeta Yo akan langsung neraka
Ya, demikian pujian yang mengantarkan kita bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, bahkan dalam kondisi peperangan rohani pun, kasih Tuhan itu agung bagi kita semua. Kasih Tuhan telah melingkupi kita dalam setiap langkah-langkah kita. Baik, saya persilakan untuk Pendeta Yohanes Bambang untuk langsung untuk memberikan PA pada malam hari ini. Pada Pak Pendeta Yohanes Bambang kami persilakan. Ya, saya minta izin untuk membuka share screen-nya ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, mari kita bersama berdoa lebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, inilah umat yang Engkau kasihi, yang Engkau tebus di dalam darah Kristus. Engkau mengenal setiap kami pribadi demi pribadi, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang seluruh masalah, pergumulan, kesedihan, ataupun problem yang dihadapi lepas dari perhatian Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang Maha Baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Khususnya di masa pandemi, Engkau melihat ada begitu banyak saudara-saudara kami, setiap kami juga, anggota keluarga yang menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Engkau mendampingi kami dengan kesetiaan,
Dan karena itu Tuhan, kami tidak berdoa untuk menyingkirkan masalah-masalah ini yang sekarang sedang menimpa seluruh dunia. Tapi berikanlah kepada kami anugerah-Mu, kasih karunia dari Tuhan, sehingga kami dapat memikul setiap perkara dengan setia. Jikalau kami memperoleh kasih karunia dari Tuhan, maka kami dapat memenangkan peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami ataupun pekerjaan kami. Bahkan juga peperangan rohani di dalam batin dan jiwa roh kami sendiri. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh berbicara bukan hanya kepada pikiran kami, tetapi utamanya kepada hati kami. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, tema yang coba kita renungkan adalah memenangkan peperangan rohani. Ya. Dan kata perang ini memang sesuatu yang tidak nyaman. Tapi bukankah realitanya kita hidup di dalam satu realita yang tidak nyaman, tetapi harus kita hadapi. Dan untuk itu izinkan saya untuk mengajak Bapak dan Ibu melihat dari firman Tuhan dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18. Apakah terlihat ya screen ayatnya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak, terlihat. Terlihat bagus, Pak. Ya, baiklah, syukur. Mari kita membaca. Baiknya saya membacakan, Bapak Ibu juga karena jarak jauh mungkin kita boleh menanggapi di dalam kita membacanya ya, seperti respon begitu ya. Saya membaca pada bagian yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, saya yang ketiga. Demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di akhir berarti kekuatan kuasanya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah hukum keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami ini kita harus terlebih dahulu memahami sifat dasar atau kodrat manusia. Coba-coba kita renungkan dari seluruh rangkaian peristiwa yang panjang yang Bapak Ibu pernah alami, pernah mengalami perang kemerdekaan, pernah mengalami peristiwa tahun 65, pernah mengalami kerusuhan Mei 98, ataupun peperangan di berbagai tempat.
mau mengatakan satu prinsip yang sangat sulit untuk disangkal, yaitu manusia disebut homo homini lupus. Disebutkan bahwa arti ini manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Jadi kita ini seperti hidup di tengah-tengah ya, makhluk-makhluk yang ganas, yang liar, ya, yang sepertinya awalnya itu seperti teman sejati, tetapi tak lama kemudian memangsa kita dan atau memangsa orang-orang yang semula begitu dipercaya. Dalam peristiwa pandemi ini ada banyak kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan itu juga berakibat juga kekerasan, begitu banyak kejahatan. Seakan-akan saya setiap hari harus membaca banyak berita tentang kejahatan yang semakin mengerikan. Itulah watak yang mendasar, homo homini lupus. Berarti ada sesuatu yang memang liar dan ganas di dalam diri kita. Dan saya baca bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, sifat dasar manusia mempunyai hasrat dan nafsu akan kekuasaan. Itu nomor satu, kekuasaan. Kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan. Sebenarnya ini tidak masalah. Orang menghendaki kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, kehormatan, wajar. Tetapi cara dia mencapainya, dia menghalalkan cara dia mengorbankan orang lain, supaya kekuasaan itu langgeng, kekayaannya dapat berlimpah. Dia bisa memonopoli pengetahuan pada zaman dahulu, sekarang mungkin sangat sulit. Dan kehormatan diri. Jadi, dengan sifat dasar atau kodrat semacam ini, saudara-saudara, kita bertanya apakah ini muncul begitu saja. Lalu saya diingatkan akan satu bagian dalam kisah kejatuhan di dalam Kejadian 3 pada ayat yang ke-15. Ternyata di situ ada satu kata yang menarik. Jadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kehidupan manusia berada di dalam permusuhan atau peperangan. Coba saudara perhatikan kata-kata Tuhan ini. Ketika manusia itu melanggar firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan. Ada permusuhan. Tapi antara engkau, dan tampaknya engkau di sini adalah ular, dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini ada satu nubuat yang disebut dengan dalam bahasa Latin proto-evangelicum, ya. Proto itu awal, proto itu awal, evangelicum kabar baik. Jadi ini adalah satu nubuat bahwa ada permusuhan antara ular sebagai lambang dari iblis itu dengan keturunan perempuan yang kita tahu nanti adalah Yesus. Nanti adalah Kristus, Sang Mesias itu. Ada permusuhan, jadi ada perang rohani yang akan terjadi antara si iblis dan keturunan dari si perempuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam konteks yang alamiah, ya, yang sehari-hari, saya yakin kita pun pernah mengalami itu ya, permusuhan secara lahiriah. Maka kita akan melakukan satu konflik yang horizontal dengan sesama pada umumnya. Nah, biasanya kalau ada konflik ini kita mengatakan orang ini jelek, orang ini tidak pantas untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat, orang ini ya, kasar, orang ini menyakiti hati, orang ini tidak tahu. Itu sesuatu yang begitu konkret gitu. Ya, baru-baru ini tentang peristiwa G30S namanya
September itu diangkat kembali. Lalu saya membaca beberapa ulasan bahwa itu sebenarnya adalah konflik antara militer ya di dalam tubuh TNI AD sendiri, Angkatan Darat sendiri. Tapi kemudian mengkambing hitamkan anak bangsa yang lain. Sehingga terjadi pembantaian, satu lembaran yang begitu hitam di Republik itu. Yang orang mengatakan ini adalah konflik politik, konflik militer, atau konflik-konflik yang berkaitan ada konspirasi, katanya ada mereka ya di balik semua peristiwa itu. Ya, saya kira benar, saudara-saudara. Tetapi boleh saya katakan bahwa di balik itu peristiwa itu, realitas permusuhan ini tidak sekedar terjadi antara manusia. Jadi ada peran atau pengaruh dari kuasa kegelapan. Jadi bagaimana mempengaruhi itu? Ya ada macam-macam. Bisa memakai ideologi seperti yang dilakukan oleh Hitler. Ya pakai ideologi yang disebut dengan nasisme, yang membenci ras Yahudi, ya, antisemitisme, sehingga kemudian dari ideologi itu menggerakkan seluruh kekuatan militer dan politik dari si Führer, yaitu Hitler ini untuk membantai. Tapi bukankah di balik itu ada sebenarnya sesuatu yang tidak kasat mata? Ada kuasa kegelapan. Dan apakah yang kita katakan dengan kuasa kegelapan itu hanya sekedar pandangan personal dari para pendeta, atau mungkin dari kelompok-kelompok kekristenan tertentu? Nah ini pertanyaan yang penting. Apakah memang benar di balik konflik-konflik horizontal itu sesungguhnya ada juga pengaruh kuasa kegelapan? Nah saudara-saudara, dan kita pasti bisa melihat pengaruh itu terjadi juga di dalam konteks masa kini. Indonesia yang merdeka pada saat ini sudah 5 tahun, masih diangkat permusuhan ya, antar etnis, ya. Etnis Tionghoa diberi stigma negatif. Lalu ada permusuhan antar agama, lalu kekristenan disebut dengan kelompok kafir. Permusuhan yang dikobarkan dengan nama agama. Ya, kita menyebutnya ya seperti konflik horizontal. Tetapi kita lupa bahwa di balik semua ini ada dalang yang harus kita waspadai. Nah, kalau kita melihat ini konflik-konflik dari orang-orang yang membenci ini, kita marah. Ini orang-orang yang anti Tionghoa, ini orang-orang yang anti Kristen, kita marah, kita benci kepada orang-orang seperti ini. Nah, kita sebenarnya sudah termakan, Bapak dan Ibu. Sebenarnya kita tidak sadar bahwa mereka juga hanya digerakkan, hanya sejauh mana mereka ini digerakkan, apakah seperti robot, ataukah bagaimana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, saudara-saudara, tapi satu hal yang pasti di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, ini ada satu ungkapan yang penting yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yaitu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi di sini ada kata jalan dunia. Nah, jalan dunia ini dijabarkan dengan frasa penguasa kerajaan angkasa. Lalu dideskripsikan lagi, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ada satu catatan yang eksplisit bahwa Alkitab juga mengakui bahwa
peristiwa-peristiwa yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh penguasa kerajaan angkasa dan bentuknya roh. Nah, karena itu saudara-saudara, kekuatan yang destruktif dalam kehidupan manusia yang pertama-tama bukan orang yang kerasukan setan. Ya, kalau kerasukan setan itu biasanya yang personal, ya memang dalam arti kerasukan setan bukan karena masalah psikologi, ya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar suatu masalah yang kerasukan setan. Kalau saya boleh menyebut, roh yang sekarang bekerja melalui apa? Ideologi. Ideologi yang kemudian mencuci otak orang, melumpuhkan kemampuan rasional orang ini, sehingga walaupun dia seorang yang sangat berpendidikan tinggi, tetapi karena dilumpuhkan kemampuan spiritual di dalam kemampuan kecerdasannya ini, maka jadilah orang-orang yang kejam bisa begitu rupa membawa daya yang mematikan dan membinasakan orang lain. Jadi kalau kerasukan setan bisalah diatasi dengan doa. Tapi kalau ideologi, siapa yang bisa melawan? Sangat sulit. Karena sudah menjadi satu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi pertanyaannya sejauh manakah manusia itu, apakah manusia itu adalah makhluk yang digerakkan seperti wayang di tangan seorang dalang yang tidak berdaya, tinggal dalang ini menentukan perjalanan dan nasib dari si wayang ini. Yang pertama-tama dapat saya katakan tentunya pengaruh dan intervensi kuasa kegelapan iblis itu ada tetapi tidak mutlak. Ada tetapi tidak mutlak. Karena ada faktor lain, yaitu sikap dan keputusan manusia, itulah faktor yang menentukan. Jadi ada intervensi kuasa iblis, tetapi juga ada keputusan manusia yang memang menyetujuinya. Nah, karena itu di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 memberikan nasihat, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah dan berjaga-jaga, karena iblis itu tidak tinggal diam. Ya, dia seperti seekor singa, jalan-jalan keliling, ya, cari mangsa. Kalau dia cari mangsa berarti dia tahu mangsa mana yang lemah. Kalau mangsanya kuat, mungkin dilewati dulu. Cari mangsa yang lemah dulu. Nah, kita hidup di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Bisa dalam bentuk ideologi, dalam bentuk pemikiran-pemikiran, tapi intinya kesadaran kita dikendalikan ketika kita menyetujui. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita harus sadar bahwa lawan yang kita hadapi itu sangat kuat. Nah, mengapa banyak orang Kristen yang tumbang, tadinya orang Kristen yang begitu setia, mengasihi Tuhan, lalu menjelang usia lanjut, berubah menjadi orang yang melawan Kristus. Saya pernah beberapa kali menjumpai orang-orang yang demikian. Orang yang begitu saya respect, yang begitu saya kagumi akan kesetiaannya, tapi pada akhir hidupnya tidak finishing well. Nah, mengapa saudara-saudara? Karena begini, kekalahan fatal itu dimulai dari anggapan bahwa musuh atau lawan yang sedang kita perangi itu lemah. Jadi kita menganggap enteng lawan. Lalu kita merasa
diri kita kuat. Ya. Nah, ini beberapa kali kita lihat di dalam olahraga ya. Apakah olahraga tinju, apakah sepak bola, ya, basket, dan sebagainya. Itu kalau ada orang yang sudah memandang remeh lawan, nanti dia terkejut. Lawan yang dianggap ini tidak punya kekuatan apa-apa, yang dipandang sebelah mata, tiba-tiba kalau tinju bisa meng-KO dia. Jadi karena itu prinsip dari mengikuti sebuah pertandingan olahraga manapun, yaitu tidak boleh menganggap remeh kondisi lawan. Nah, kita kerap kali bisa seperti itu. Iblis pasti bisa dikalahkan. Karena Yesus sudah wafat dan bangkit, mengalahkan si maut. Pasti. Tapi betul itu Kristus bisa. Tapi apakah kita itu juga pasti bisa mengalahkan iblis? Apakah kita memang konsisten mempunyai hubungan yang akrab, yang dekat dengan Kristus? Kan tidak selalu. Nah, kita harus sadar bahwa yang namanya iblis yang di dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Yudaisme, itu sebenarnya adalah malaikat yang diurapi Allah. Jadi Lucifer itu adalah malaikat yang diurapi oleh Allah. Jadi Lucifer itu artinya sebenarnya malaikat terang. Jadi malaikat terang yang justru kemudian melawan Allah. Jadi ini kita menghadapi kekuatan ilahi yang jenius. Kita lupa hal itu, saudara. Mengapa kita tidak kemudian melatih diri kita anggap lawan kita bisa diatasi. Padahal ini kekuatan ilahi yang sangat jenius. Dan tentunya saya masukkan iblis tentunya tidak hanya satu person, tetapi iblis dengan semua manifestasi. Dari iblis juga mempunyai kerajaan. Jadi dia punya sistem, ya, sistem dalam kerajaan, punya posisi-posisi yang sangat penting, yang sangat strategis bagaimana cara mengalahkan lawan-lawan dari iblis. Saudara-saudara, karena itu kita dipanggil untuk menjadi seorang prajurit. Jadi sebenarnya kekristenan itu harusnya seperti prajurit. Ini ada satu gereja yang menamakan dirinya Bala Keselamatan. Jadi gereja bala keselamatan. Jadi jemaatnya bahkan susunan dari kepemimpinan pakai jabatan dan gelar-gelar prajurit untuk menggambarkan bahwa orang Kristen itu harus seperti itu. Bagaimana prajurit itu? Waspada. Dia tidak pernah menganggap sepele, ada gerakan apapun dia perhatikan. Dan dia selalu memperlengkapi dengan persenjataan lengkap dan memiliki kemampuan andal. Senjata penting, tapi kalau tidak bisa memainkan senjata, ya percuma. Misalnya di dalam sebuah olahraga kungfu begitu, ada orang yang bisa punya pedang, tapi bisa enggak kamu memainkan seni atau ilmu pedang itu? Nah, itu masalah. Apakah kamu hanya bisa memainkan ilmu pedang? Apakah kamu juga belajar pula jurus-jurus yang berkaitan dengan ilmu meringankan tubuh? Kamu juga mempunyai kecepatan dan ketepatan di dalam melihat ya, totok titik-titik lemah dari lawan itu. Di dalam hal ini Yesus berkata, Lukas 11 ayat 21-22. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala milik. Jadi harus kuat untuk aman. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Jadi kata-kata dari Yesus ini mengingatkan kita merasa kuat di dalam rumah kita,
Ya di gereja kita, wah gereja kita sudah kuat nih. Sistem organisasinya sudah teratur, punya tata gereja yang bagus, ajarannya jelas, pendetanya sangat pinter berkhotbah, penatua dan pendeta kuat dalam pelayanan. Betul kelihatannya. Tapi kita lupa, iblis bisa mendatangkan orang yang lebih kuat, lalu menghancurkan jemaat. Saudara-saudara, betapa penting memaknai sikap seorang prajurit tanpa harus kita menjadi prajurit dalam arti yang sesungguhnya. Merupakan spiritualitas orang Kristen. Nah, karena itu di sana di dalam Efesus pasal 6, bacaan kita tadi, disebutkan Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kata di dalam, ya, enteos, enteos, bukan oleh, bukan akhirnya hendak kamu kuat oleh Tuhan dan oleh kuasanya. Jadi kalau dipakai kata oleh ini kita sendiri belum tentu terlibat. Itu hanya merupakan prinsip doktrinal, tapi kita sendiri tidak mengalami kekuatan itu sendiri. Tapi kalau di dalam Tuhan, enteos, dan sangat menarik nanti dari kata en itu di dalam, theos Tuhan itu, enteos itu nanti menjadi antusiasme. Jadi kata enteos itu nanti berubah menjadi antusias. Jadi artinya orang yang hidup di dalam Tuhan itu antusias di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara-saudara, maka salah satu ciri apakah kita seorang prajurit atau prajurit di dalam Tuhan atau tidak adalah apakah saudara-saudara dalam hidup sehari-hari dengan segala persoalan dan permasalahannya itu antusias. Enteos. Saudara-saudara, betapa banyak kadang-kadang kita dihambarkan hati kita. Ya. Kemudian kita bersungut-sungut di dalam hati. Banyak ketidakadilan yang saya alami selama ini. Disitulah iblis mulai masuk, mulai menundukkan, menaklukkan saudara-saudara. Jadi karena itu kita harus belajar lebih dulu apa yang disebut dengan makna kuat di dalam Tuhan. Ini sangat menarik, Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 19 ya. Ini mungkin jarang dibaca ya, tapi mungkin kita baiknya boleh membaca sebentar ya. Di dalam ayat 13 sudah saya tulis, nanti saya boleh baca dengan cepat ayat 14-15 ya. Jadi ada kasus orang yang menyebut nama Tuhan Yesus, tapi dikalahkan oleh orang kerasukan setan. Ini lucu ya, saudara. Orang yang menyebut nama Kristus harusnya akan menang. Dikalahkan oleh orang yang kerasukan setan. Nah, saya bacakan yang ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Loh, pakai nama Yesus. Nah, ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua, dan mengalahkan. Jadi orang-orang yang kerasukan setan ini akhirnya menundukkan orang yang menyebut nama Yesus. Sehingga disebutkan mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, pertanyaan saya kenapa? Nah, mereka menyebut nama Yesus. Berapa banyak di antara kita juga dalam menghadapi masalah menyebut nama Yesus, tapi kita dikalahkan.
penyebabnya mereka menggunakan nama Yesus, tetapi mereka sepertinya tidak mempunyai iman dan persekutuan dengan Kristus. Jadi karena itu disebutkan di dalam ayat 13, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Nah ini kelihatan, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi dia belum punya iman. Hanya tiru, wah Paulus kalau pakai nama Yesus, kalah. Iblis pergi. Orang yang kerasukan setan disembuhkan. Tak coba. Nah ternyata saudara, si orang yang kerasukan, atau setan yang di dalam orang yang kerasukan setan ini, marah. Tambah orang yang menyebut nama Yesus ini dikalahkan. Jadi tidak cukup kuat dalam Tuhan ini hanya menyebut nama Yesus. Kadang-kadang tanpa sadar nama Yesus dijadikan seperti jampi-jampi, seperti mantra. Tapi kita tidak melihat bahwa kekuasaan atau kuasa nama itu bukan itunya. Iman dan persekutuan dengan Kristus, itulah yang paling utama. Nah, saudara-saudara, karena itu kunci kemenangan di dalam perang rohani tentunya adalah iman dan persekutuan, dan itulah yang memampukan orang untuk mengandalkan anugerah dan kuasa Allah. Jadi tanpa iman, tanpa persekutuan dengan Kristus, kita akan mengandalkan kekuatan dan kebenaran kita sendiri. Nah, karena itu Rasul Paulus tadi di dalam bacaan kita mengingatkan dalam Efesus 6 ayat yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh anugerah, seluruh kuasa Allah itu. Saudara-saudara, maka kita mulai bertanya, bagaimana kita, saya tahu ada banyak persoalan-persoalan yang begitu kompleks. Dengan iman dan persekutuan yang mengandalkan anugerah dan kuasa Allah itu, boleh kita nyatakan di dalam realita hidup kita. Sehingga kita menang. Karena kalau kita kalah, ditaklukkan, kita menjadi hamba dari iblis itu. Hamba dari kuasa kegelapan. Jadi harus diperhatikan dua hal ini, saudara. Jadi kita memang diberi kuasa, sudah diberi kuasa. Kuasa untuk menaklukkan, kuasa mengalahkan kuasa kegelapan. Tetapi harus tetap berpaut dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi sudah diberi kuasa tapi tidak mempunyai ikatan, tidak mempunyai jalinan, tidak mempunyai relasi. Tidak mempunyai semacam apa? Jangkar yang mengikat. Jadi Yesus sudah mengatakan di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Benar. Tapi ini menjadi benar jikalau kita berpaut dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak ada cara, tidak ada rahasia lain kecuali persekutuan dengan Kristus. Itu sebabnya Yesus menggambarkan kita seperti ranting dengan pokok anggur. Saudara-saudara, dan itu yang diingatkan juga di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan yang disebutkan ini sesungguhnya itu ada di dalam seluruh bidang kehidupan.
Di bidang politik itu ada kuasa kegelapannya, bidang ekonomi ada kuasa kegelapannya. Sosial, budaya, adat istiadat, ideologi, pengaruh, karisma, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya diresapi. Ya. Disusupi atau ya, ada kekuatan yang tidak netral begitu, yang mempengaruhi bagaimana jalannya ini. Nah, kita harus menyadari bahwa sedemikian rupa, jadi yang disebut lawan ini bukan hanya sekedar orang yang tidak seiman, yang membenci kita, gitu, ya. Atau orang yang dipengaruhi oleh itu di anak bangsa kita antara, ya, disebut-sebut satu partai politik yang diangkat-angkat lagi. Bukan. Ini masuk di dalam seluruh bidang kehidupan umat manusia. Nah, karena itulah kita membutuhkan perlengkapan senjata. Dan ini adalah gambaran tentang model pakaian prajurit Romawi. Jadi ada ketopong, ada baju sirah, ada ikat pinggang, lalu ada perisai dan pedang, lalu ada kasutnya. Jadi ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan bagaimana perlengkapan senjata rohani itu juga dipasang. Jadi ikat pinggang ini dikaitkan dengan kebenaran, ya. Karena ikat pinggang ini mengunci antara perut ini, dan biasanya di dalam ini ada kemudian pedang yang nanti akan dipakai itu, ya. Jadi ini ikat pinggang. Lalu baju sirah, ya, yang tebal itu ada seperti besinya itu. Jadi kalau itu ditembakkan biasanya kalau tidak tepat panah akan tidak bisa masuk. Tapi kalau pas masuk ya tembus. Kasut, perisai iman, kemudian ketopong ya seperti helm, dan pedang roh yaitu firman Allah. Nah, gambarannya akhirnya seperti ini. Ketopong ya keselamatan, ikat pinggang, pedang roh, kasut. Supaya apa? Supaya di situ kita boleh melihat bahwa ini loh senjata utama kita ini berdoa dalam roh, ada perisai iman, ada baju sirah keadilan. Kata keadilan diambil dari kata di kayu sunai. Seperti kata-kata Yesus di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi di situ disebut kerajaan Allah dan kebenaran. Basileia tuteu kai, di kayu sunai. Nah, di situ sebenarnya ada kata di kayu sunai itu kebenaran dan keadilan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka peperangan rohani ini ternyata dalam hidup yang nyata. Tidak sekedar melawan orang yang kerasukan setan, orang-orang yang depresi, yang kemudian ini tidak, hidup sehari-hari. Ini berkaitan secara konkret. Ya, aktivitas yang biasa-biasa itu. Yang sehari-hari. Itu membutuhkan persenjataan yang lengkap. Dan persenjataan yang lengkap itu perlu kita dasari dengan doa. Berapa banyak di antara kita hanya berdoa pada waktu makan, menjelang tidur. Kalau sekarang di masa pandemi ini, kita harus punya kesempatan banyak berdoa. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Setiap waktu. Di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, memohonnya bukan untuk diri kita. Untuk segala orang kudus. Mungkin salah satu kelemahan dalam gereja reformasi Protestan adalah dia melupakan bahwa hidup mereka sebagai komunitas itu harusnya terkait dengan segala orang kudus. Dan karena itu saya mempercayai bahwa seluruh anggota gereja,
manapun, denominasi manapun, itu adalah orang-orang kudus yang perlu kita doa. Saudara-saudara, betapa banyak di antara kita terjebak oleh siasat iblis, lalu kita tidak menyukai orang dari gereja lain. Itu kan sudah masuk dalam jebakan iblis. Padahal mereka adalah bagian dari orang-orang kudus. Dan doa ini tidak hanya sekedar doa, saudara-saudara, karena di dalam doa ini sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang disebut dengan praksis. Ya, kalau dalam hurufnya itu dalam aslinya bukan pakai KS, harusnya pakai X, praksis. Nah, praksis itu apa, saudara? Di dalam praksis itu ada refleksi dalam doa yang diwujudkan dalam tindakan atau karya. Jadi tidak hanya cukup berdoa, tetapi menghasilkan tindakan. Atau tindakan didasarkan kepada refleksi dalam doa. Nah, karena itu praksis senantiasa menghasilkan perubahan. Senantiasa menghasilkan transformasi. Dalam lingkup yang paling dekat sampai meluas, dan geraknya ini adalah gerak sentrifugal. Nah, kita tahu kalau lawan dari sentrifugal adalah sentripetal, jadi geraknya itu memusat. Kalau saudara perhatikan, satu gerak yang memusat itu seperti apa tuh ya? Gerak memusat itu. Angin apa itu yang memusat? Tornado. Dia selalu destruktif. Gerak memusat selalu destruktif. Di dalam organisasi manapun, kalau geraknya itu memusat, pasti benturan atau konflik yang tidak perlu itu terjadi. Nah, gereja dipanggil oleh Kristus itu selalu dengan gerak sentrifugal. Contoh yang sentrifugal adalah dapat kita lihat, misalnya saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1. Itu contoh yang kelihatan ya, bentuk sentrifugal ini ya. Misalnya, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea meluas, dan Samaria makin luas, dan sampai ke ujung bumi makin meluas. Geraknya sentrifugal. Yerusalem, Yudea lebih luas, Samaria lebih luas karena dia mencakup mulai Israel Utara, lalu sampai ke ujung bumi. Dan gerak sentrifugal ini diisi oleh praksis. Dengan kata lain, memenangkan peperangan rohani jikalau kita itu masuk di dalam spiritualitas praksis. Kita senantiasa mendasarkan seluruh tindakan kita di dalam refleksi, di dalam doa, dan setiap bertindak kita landaskan kembali kepada refleksi terus-menerus. Dan itu berakar di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa mengalahkan iblis. Kita tidak bisa berperang melawan dia. Oleh karena itu, sejauh mana Bapak dan Ibu saudara-saudara memiliki persekutuan dengan Kristus secara personal. Jikalau kita hidup di dalam Kristus, maka anugerah Allah memampukan kita melakukan dan mengalahkan apa yang mustahil sepertinya kita dapat lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan melalui firman Tuhan ini kita dapat memperdalamnya di dalam percakapan dan diskusi. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes untuk pemberitaan firman dan pemahaman yang boleh kita dengar bersama. Ya, saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin sharing atau yang ingin mengajukan pertanyaan.
dipersilakan. Pak Valentino, bisa Ya. saya Armin. Armin, ya silakan Pak Armin. Terima kasih Pak Pendeta Jo, luar biasa, bahan yang jelas, dalam, dan lengkap disajikan, sehingga kita bisa mengikuti baik perjalanan peperangan rohani maupun persiapan kita menghadapinya. Jadi ini pendapat pribadi ini berefleksi seperti saran Pak Jo. Memang kelihatannya agama Kristen yang mengajarkan ada perang rohani. Di luar itu tidak mengenal perang rohani. Kalaupun ada yang mengajarkan perang, perangnya itu terhadap sesama gitu. Nah, saya merasa memang waktu kejatuhan kita di dalam dosa di Taman Eden itu, kita kehilangan status kita sebagai makhluk rohani. Sehingga dalam peperangan rohani jadi tidak relevan. Jadi tidak penting keberadaan kita selama kita tidak lahir baru sebagai makhluk rohani. Jadi begitu orang Kristen lahir baru, dia tiba-tiba relevan peperangan rohani itu ya. Jadi saya melihat serangan orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti akan mengalami serangan rohani karena ada peperangan ini. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam iman dan persekutuan dalam Kristus, memang tidak relevan perang ini. Dan kita sendiri memang tidak relevan secara rohani. Barangkali itu persepsi, refleksi yang saya bayangkan terjadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Armin. Boleh melengkapi ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Armin itu benar ya. Saya kira jatuhan dosa itu membuat kita tidak menjadi makhluk rohani. Jadi makhluk yang sifatnya lebih daging ya. Dan dalam teologi Rasul Paulus itu kan disebutkan tentang keinginan daging ya. Jadi dilawankan ya supaya kita tahu saja istilahnya itu namanya sak, SARX dan pneuma gitu. Jadi dilawankan. Nah, kita jatuhnya bukan tubuh ini yang salah, tapi maksudnya nafsu yang menjadi sumber dosa. Begitu. Terima kasih Pak Armin atas masukan yang diberikan. Selamat malam. Baik, ya silakan Pak Tony. Iya. Saya baca dari Roma 8 yang barusan juga disebutkan oleh Pak Yu, Pendeta Jo. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dari sini saya melihat bahwa medan peperangan kita harus tahu. Dan medan peperangan itu adalah di dalam hati dan pikiran kita. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 5 ini. Karena bagaimana kita bisa melawan atau berperang kalau pikiran kita itu dikuasai oleh pikiran daging. Jadi kalau kita mau berperang, kita harus masuk di dalam pikiran Kristus. Kita hidup di dalam pikiran Kristus. Itu kita bisa menang, mengatasi peperangan pikiran-pikiran dunia. Karena ideologi, terus juga radikalisme, itu pertama itu masuk di dalam pikiran dulu. Kadang-kadang malah sengaja ditanamkan ya ke orang-orang yang menganggap ideologinya itu paling benar. Sebetulnya kita itu berperang terhadap pikiran kita sendiri. Ketika kita selalu memikir bahwa pikiran kita paling benar, itu pasti memecah. Tetapi kalau kita menundukkan diri di dalam pikiran Kristus, kita memakai semua perlengkapan perang, dan itu kuasa Tuhan yang akan bekerja.
Ya. Jadi doa itu bukan hanya doa permohonan, tetapi doa itu merupakan satu komunikasi yang intens dengan Tuhan, supaya kita mengetahui kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, dia mengampuni orang yang menganiaya karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak tahu dia dikuasai oleh pikiran jahat. Ya memang itu bisa dari pikiran sendiri dan juga bisa pikiran dari si jahat. Jadi kita perlu tahu medan peperangan kita itu di mana. Kalau di dalam Alkitab itu kalau nggak salah ya, pertobatan itu adalah bahasa aslinya metanoia, yaitu berubah pikiran. Metanoia itu berubah pikiran. Dari pikiran duniawi kepada pikiran Kristus. Kita harus terus mewaspadai pikiran dan hati kita untuk tetap ada di dalam Kristus. Mungkin itu ya, Pak Yu. Terima kasih ya, Pak Tony. Ya, terima kasih. Atas masukannya dan juga penjelasan yang memperlengkapi supaya kita memang waspada terhadap pikiran di mana kita merasa diri benar. Biasanya hidup dalam pembenaran diri, bukan kebenaran. Jadi ada beda antara kebenaran dan pembenaran diri. Terima kasih Pak Tony. Silakan teman-teman yang lain boleh menanggapi atau memberikan respon. Saya tambahkan di Amsal 16:25 itu ya. Orang yang selalu berpikiran paling benar itu ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Kita lihat saat-saat ini yang memecah belah itu ya orang-orang yang merasa diri paling benar, pikirannya paling benar, agamanya paling benar, ideologinya paling benar ya. Ya, kita belajar juga dari situasi saat ini supaya kita tetap rendah hati dan juga membiarkan pikiran Tuhan itu menjadi berkat buat dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Selamat malam. Apakah masih ada? Ada. Selamat malam. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Pendeta, seberapa banyak dan kuatnya serta berapa macam tipu muslihat iblis? Mungkin kami seringkali nggak mengerti dengan semua ini. Terima kasih. Ya. Jadi saya boleh jawab Pak Valentino? Ya, silakan langsung aja Pak. Jadi kalau berapa banyak muslihat ya itu mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Tapi kan disebutkan bahwa iblis adalah bapak si pendusta. Jadi masalahnya pendusta itu begini Bapak Ibu. Bagaimana yang benar itu di dalam yang benar diisi yang jahat. Kalau menampilkan yang jahat itu gampang di atasnya. Tapi bagaimana menampilkan yang suci, yang tampaknya suci itu sesuatu yang jahat. Nah, disitulah tipu muslihat itu bisa beraneka ragam dan berbagai bentuk dan berbagai model. Tapi intinya dia menyesatkan. Jadi pendusta itu menjadi menyesatkan. Dari orang yang mempercayainya kemudian sudah tidak tahu lagi bedanya antara benar dan salah. Nah, karena itu di dalam doa kita, di dalam surat Roma itu kan diajarkan supaya kita dimampukan untuk mengetahui manakah kehendak Allah yang benar, yang kudus, dan yang tak bercelah. Jadi kita harus dimampukan itu ya.
Jadi di situ membutuhkan apa? Bukan kepandaian intelektual, tapi ketajaman spiritual. Jadi sekarang ini yang dibutuhkan adalah kita perlu tajam, ya, seperti mata Raja Wali itu tajam gitu. Dia tahu lawan yang paling bawah itu, yang paling kecil itu dia tahu itu. Dari mata elang itu dia tahu. Kita pun juga harus punya mata elang dalam arti seperti dalam rohani kita. Jadi kita harus tahu bungkusnya itu bagus, isinya itu jahat sekali. Dan bungkus-bungkus semacam ini yang realitanya terjadi dalam masyarakat. Apakah pakai nama demokrasi, pakai nama membela bangsa, apakah dalam rangka membela rakyat, tetapi di dalamnya itu lain, justru memangsa. Nah, kejelian-kejelian semacam inilah yang kita mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita ini roh hikmat. Pandai-pandailah kita membaca. Nah, karena itu Yesus berkata, supaya kita generasi ini mampu membaca tanda-tanda zaman. Jadi mungkin tidak ada solusi praktis sebenarnya Pak ya, berproses sebenarnya. Solusi praktis dalam arti bisa Pak, kalau ada case. Ada case per case ya. Ya, tapi kalau dalam bentuk yang begini kan kita tidak bisa langsung. Ada case, baru bisa membuat satu analisa, dari situ kita bisa membuat langkah-langkah yang praktis. Jadi analisa itu sebenarnya yang harus diterangi oleh firman Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Baik, ada pertanyaan. Sebentar Pak, ada pertanyaan dari Bu Helna di chat kita, berbunyi, Lucifer itu bukannya penghulu malaikat musik Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Bagaimana Pak dari pertanyaannya? Ada chat dari Bu Helna. Oh, ya. Itu bukan penghulu malaikat musik. Mungkin bertanya tentang Lucifer nih. Kalau yang jelas dia adalah penghulu malaikat. Penghulu itu artinya dia menjadi yang sangat diberkati, diurapi oleh Allah. Bahwa disebutkan musik, ya memang bisa juga namanya dia punya kecerdasan yang ilahi begitu. Jadi dia bisa juga masuk di dalam dunia musik. Yang musik yang membuat orang ketika nyanyikan bisa sampai dia lupa tentang kehormatannya bisa. Sampai dia seperti tidak bisa mengendalikan gerak tubuhnya, pikirannya, perilakunya, bahkan pakaiannya. Bisa saja. Jadi tidak hanya musik tentunya, tapi Lucifer itu masuk di dalam semua bidang yang memperangkap orang. Apa saja. Mau musik, mau ekonomi, mau politik, mau militer, mau sosial, mau budaya, adat istiadat. Adat istiadat juga bisa. Saudara boleh menyatakan contohnya di Sumba. Itu kan mayoritas Kristen. Tapi di sana ada budaya apa namanya? Kawin tangkap. Gereja selama ini tidak bisa mengalahkan. Diamkan aja. Kawin tangkap. Masuk dalam budaya itu. Di salah satu di Irian di Papua ada satu suku yang memberi penghormatan terhadap orang yang berkhianat. Jadi pengkhianat adalah pahlawan. Masuk di dalam banyak aspek. Jadi kita tidak bisa ngomong. Jadi karena itu perlu mengkritisi semua hal. Jadi caranya praktisnya ya begini. Harus apa yang dikatakan? Ujilah setiap roh. Nah, itu 1 Yohanes pasal 4 itu ya Bu. Mungkin sebagai penutup nanti boleh dibacakan sebentar ya Pak ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu ya Pak ya. Tentang itu. Saya kira itu. Coba saya boleh bacakan sebentar 1 Yohanes pasal 4. Saudara-saudara, ayat 1 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadinya yang menguji, mengkritisi. Siapapun, termasuk dalam gereja pun juga. Ajaran-ajaran yang mengkultus individukan seorang pendeta. Tadi malam saya disuruh oleh Tuhan naik ke surga. Bisa terjadi. Baik di dalam gereja, di luar gereja. Kita harus mengkritisi. Saya kira sampai di sini dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jo. Jadi memang harus selalu waspada ya dalam segala situasi. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya atau ingin share? Mungkin saya Silakan Pak. beri jawaban yang sederhana ya sebetulnya. Kita harus tahu bahwa tujuan iblis itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, kita juga harus berani menguji ya. Apakah ini benar di hadapan Tuhan? Apapun itu menariknya ya. Jadi kalau kita tidak mengenal kebenaran Tuhan juga kita nggak bisa memberikan satu pilihan. Karena sebetulnya peperangan ini adalah peperangan keputusan-keputusan yang kita ambil juga gitu di dalam setiap langkah-langkah yang kita hadapi. Kalau bentuk godaannya itu nggak bisa disebut. Dalam segala hal, iblis itu pasti lebih pintar. Begitu kita tahu bahwa ini akan menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus lari. Jangan berdebat dengan iblis, pasti kalah kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya ini. Jadi tujuannya dulu kita harus tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari Pak Tony. Masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dari YouTube juga tidak ada. Baik, mungkin saya akhiri pertanyaan jawab kita pada malam hari ini. Dan ya, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari peperangan rohani ini. Jadi siap sedialah, waspadalah, waspadalah seperti kata Mang Nabi waktu itu ya. Waspadalah, waspadalah karena iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kita terus melengkapi diri kita dengan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Jo telah menyampaikan firman bagi kita yang menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Baik, kita akan memuji Tuhan dari satu pujian. Kiranya pujian ini juga bisa menguatkan kita untuk boleh berjalan selaku anak-anak Tuhan di dalam menghadapi peperangan rohani. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit bagi Yesus, dan nanti doa penutup, doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Setiawan. Silakan Bu Lina. Kita mute ya, biar kita menyanyinya di rumah masing-masing saja. Silakan Bu Lina pujiannya.
sebentar ya Pak. Baik. Teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah raya pada hari ini, boleh dengar suaranya? Boleh dengar suaranya? Oke, mulai saat ini kita mau sama-sama andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau gunakan senjata Allah, kita mau bangkit bagi Dia. Kita sama-sama nyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan panji raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan panji raja dan jangan menyerah. Kita mau sama-sama nyanyi lagunya ini band ketiga, Hai Bangkit Bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Kita mau sama-sama kenakan perlengkapan Allah, kita bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, tenangkan perlengkapan kuasa Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama satu hati untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sembahkan ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau kami pada malam ini dalam rangka persekutuan wilayah kelas Islam boleh bersama-sama mengadakan PA bersama.
Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami diingatkan untuk senantiasa memelihara hubungan kami dengan Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun, kami selalu ingat kepada Tuhan dan mohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat mengalahkan semu daya iblis. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya melalui persekutuan ini, keakraban kami dapat terjalin antara sesama GKI di Klasis Bandung. Sehingga kapanpun kami bertemu, kami tidak asing, melainkan boleh saling menyapa, boleh saling bertukar pikiran, dan saling membangun di dalam memelihara iman kepercayaan kami. Kami berdoa juga untuk Pendeta Yo yang telah memimpin PA kami. Tuhan pimpin dan berkati di dalam segala pelayanannya, pekerjaannya, dan seluruh keluarganya. Tuhan pimpin sehingga segala sesuatu yang dikerjakan boleh membangun anggota jemaat untuk senantiasa ingat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan memimpin di dalam persekutuan-persekutuan selanjutnya, baik pada minggu kedua maupun PA bersama kembali pada minggu keempat tiap-tiap bulan dari PWKB ini. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani, begitupun Tuhan berikan hikmat kepada seluruh pengurus PWKB. Bapa dalam surga, kami ingat juga untuk masalah pandemi yang sedang kami hadapi bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami untuk senantiasa boleh menjaga diri kami masing-masing, hidup bersih, menjaga jarak, dan seringkali mencuci tangan. Apalagi di dalam masa-masa libur ini, di mana diperkirakan dengan banyaknya orang-orang yang pulang ke daerah, penyakit ini akan bertambah luas. Tolong kami Tuhan, agar seluruh masyarakat dapat menyadari bahwa tanpa bantuan masing-masing pribadi, hal ini tentunya akan sulit untuk diatasi. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Inilah doa kami, dan dengarlah juga doa daripada saudara-saudara kami yang lain, yang mereka teriakan dari dalam hati kami, mereka masing-masing. Inilah Tuhan doa kami, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan Pak Valentino. Ya, dengan doa syafaat dari Pak Setiawan, kebaktian kita pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk semua persekutuan yang boleh terjalin sepanjang dari awal sampai akhirnya. Kita mengucap syukur pada Tuhan, tidak ada hal-hal yang terkendala, baik itu perangkat maupun hal-hal teknis yang lainnya. Kita akan bertemu lagi pada minggu kedua ya. Mungkin ada pengumuman dari pengurus PWKB. Silakan. Ada Pak. Ya, Pak Rami. Pengumuman nanti aja Pak. Ya, paling kita persiapan selalu persekutuan itu Rabu kedua dan Rabu keempat. Ya, nanti mungkin kelanjutan untuk pengumuman akan di-share-kan melalui